Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Ahmad Ajlan dari kelas 11 BCB akan mempresentasikan tema 2 yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 1. Mengapa bangsa Indonesia memanfaatkan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Karena kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia, saat itu Jepang sudah menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945. Namun, sekutu belum datang ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan. Dalam situasi ini, bangsa Indonesia melihat peluang emas untuk segera menyatakan kemerdekaan tanpa campur tangan pihak asing. Jika ditunda, dikhawatirkan sekutu akan datang dan mempersulit proses kemerdekaan Indonesia. 2. Apa yang akan terjadi jika para pemuda tidak membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Jelaskan kemungkinan skenario yang dapat terjadi. Kemungkinan besar proklamasi kemerdekaan akan tertunda. Jika proklamasi ditunda, memberikan waktu bagi sekutu atau dari Belanda untuk kembali masuk ke Indonesia dan menggagalkan upaya kemerdekaan Indonesia. Bagaimana peran Rumah Laksamana Maida dalam sejarah kemerdekaan? Menunjukkan kontradiksi dalam posisi Jepang saat itu. Rumah Laksamana Maida digunakan sebagai tempat penyusunan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Ini menunjukkan kontradiksi karena secara resmi Jepang melarang tindakan yang mengarah pada kemerdekaan Indonesia. 4. Mengapa Soekarno dan Hatta memutuskan untuk menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, bukan individu atau kelompok tertentu? Soekarno dan Hatta ingin menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia, bukan hasil suatu kelompok atau golongan. Proklamasi merupakan kehendak kolektif bangsa sehingga menyatukan semua elemen masyarakat dalam semangat kemerdekaan. 5. Apa dampak terhadap legitimasi proklamasi jika teksnya diketahui, disusun, atau disahkan oleh pihak Jepang? Jika proklamasi diketahui, disusun oleh pihak Jepang, maka akan muncul anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah pemberian Jepang, bukan hasil perjuangan sendiri. Hal ini dapat merusak legitimasi kemerdekaan baik di mata rakyat Indonesia maupun dunia internasional. Penyebaran melalui radio, surat kabar, dan Nomor 6. Bagaimana pengaruh cara penyebaran berita proklamasi, radio, surat kabar, dan penyampaian lisan terhadap respon rakyat di berbagai daerah? Penyebaran melalui radio, surat kabar, dan lisan sangat membantu rakyat di berbagai daerah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Meskipun ada hambatan komunikasi, berita ini membangun semangat nasionalisme bangsa Indonesia. 7. Bandingkan situasi pembacaan proklamasi di Pengesaan Timur dengan deklarasi kemerdekaan negara lain seperti Amerika Serikat atau India. Apa keunikan Indonesia? Deklarasi kemerdekaan seperti di Amerika Serikat dan India
dilakukan dalam forum resmi dan megah yang disusun oleh DPR atau parlemen mereka. Sementara itu, proklamasi di Indonesia dibacakan sesederhana mungkin di rumah pribadi Soekarno tanpa seremoni besar. Keunikan ini terletak pada keberanian dan kesederhanaan di tengah situasi genting dan belum ada pengakuan pihak internasional. 8. Apa makna simbolik dari pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pembacaan proklamasi bagi bangsa Indonesia yang baru lahir? Pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya melambangkan lahirnya bangsa yang merdeka dan berdaulat, memperkuat rasa kebangsaan dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. 9. Jika kamu menjadi tokoh pada masa itu, apa strategi penyebaran proklamasi saat itu yang akan kamu usulkan agar lebih cepat diketahui masyarakat luas? Jelaskan alasannya. Saya akan mengusulkan penggunaan jaringan pemuda di tiap daerah untuk menyebarkan informasi secara analisis dengan selembaran. Alasannya karena teknologi saat itu terbatas sehingga pendekatan langsung akan jauh lebih cepat. Nomor 10. Apa pelajaran penting dari rangkaian peristiwa menunjukkan proklamasi kemerdekaan yang dapat diterapkan oleh generasi muda saat ini dalam menjaga kemerdekaan? Pelajaran pentingnya adalah semangat persatuan dan kesatuan dalam mengambil keputusan. Generasi muda saat ini bisa menjaga kemerdekaan dengan cara aktif berkontribusi dalam pembangunan menjadi persatuan bangsa dan menghargai perbedaan untuk satu tujuan. Sekian presentasi tema 2 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.